Oke, sekarang kita lanjutin pelajarannya. Kita di sini ada tools. Kalau ditekan lama di pojok kiri ini kan ada move tool ya di sini. Selection tools ya. Kalau didiemin lama kan keluar tulisannya. Itu adalah kalian bisa pakai Ctrl V ya untuk shortcutnya. Tinggal tekan V aja, nanti bakalan ke selection tool. Ini ada direction selection tool untuk mindah-mindahin geser ya. Ini di bawahnya ada macam-macam juga. Ada group selection tool, ada lasso tool ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Ada shortcut juga bisa dilihat di situ. Di bawahnya ini ada pen tool, ada insert point tool. Terus di bawahnya lagi ini kosong ya. Ini bisa kita lihat ini adalah tools yang lain lagi. Oke, di bawahnya kita ya ini curvated tool, shift sama plus petik. Terus di bawahnya ini adalah yang kita mau pakai hari ini adalah rectangle tool ya. Ini ada shape ya, beraneka ragam shape. Ada rectangle tool, ada ellipse tool, ada polygon tool, ada star tool, ada line ya untuk garis dan sebagainya. Untuk rectangle ini shortcutnya M. Bisa kalian lihat semuanya satu-satu di sini sampai bawah sendiri. Oke, sekarang kita mau pelajari ini yang rectangle tool. Di sini saya udah ada sketsa dari badan penguin. Nah, di sini enaknya kalau di Photoshop CC itu dia udah suka ada muncul sendiri garis bantu. Ya, ini pink-pink kayak gini tuh garis bantu. Dia ngasih tahu kamu seberapa pasnya ya. Ini kondisinya, kalau kalian mau lihat settingannya, itu ada di properties di sebelah kanan. Ada fill, ada stroke, ada opacity. Opacity itu sama ke Photoshop ya, jadi tingkat transparansi gitu. Seberapa transparan, kita lihat. Seberapa transparan dari isi kalian tadi. Ya, kelihatan transparan atau enggak. Ini kita ke 100% aja. Stroke-nya 1 piti udah benar. Stroke kita udah garis tepi di sini. Kita bisa pilih warnanya, kita pilih hitam aja, bisa klik di mana aja untuk nutup. Kita pakai ini besarnya itu berapa poin ya, berapa piti, kita pilih satu aja. Ini fill-nya kita matiin dulu aja. Untuk matiin adalah pilihnya ini yang none ya, atau tidak ada, none atau tidak ada, diklik. Nah, ini tinggal kita sesuaikan dulu besarnya. Ini udah pas tengah nih, tadi ada tulisan itu garis bantunya, bawahnya posisinya tengah. Terus udah gitu, di sini ada titik-titik bulat di pinggir-pinggirnya. Ini kita balik lagi ganti ke selection tool atau ini V ya, selection tool atau kalian pencet V. Di sini kita mau klik, kita mau bikin ini kan dari kotak ini bentuknya nyesuaiin sama si penguin ini ya. Jadi kita harus klik dulu, nanti dia akan berubah nih ya. Kalau kita ada klik, nanti dia akan warnanya berubah tuh. Beda ya sama sebelahnya, ini jadi titik di dalamnya itu nggak ada. Untuk zoom in zoom out jangan lupa kalau seandainya kalian pakai MacBook Pro bisa pakai di tangannya dibuka aja, dimekarin ya untuk ngezoom in. Ini kalau satu doang kita klik tadi satu, ini dinyalain dulu ya, harus kelihatan sampai ini birunya menebal terus nggak ada titik dalamnya, terus baru oke, ini baru bisa ditarik titiknya tadi itu. Gitu, disesuaikan sampai pas ya. Ini satu. Nah, ini kalau satu doang, sedangkan di kiri kanan kan kita misalnya mau sama nih. Nah, kita pencet Ctrl Z ya. Kita pencet Ctrl Z. Sekarang kita mau klik dua-duanya. Yang kita klik ini dua-duanya diklik. Nah, sambil pencet Shift ya. Nah, ini sambil pencet Shift dua-duanya diklik. Nah, ini yang diklik adalah sampai tetap pencet shift-nya ya. Shift-nya sampai terus ditekan. Salah satu titik aja ditarik. Nah, ini bakal dia sama kiri sama kanan. Nah, ini enak nih. Ya, kalian kalau pakai Photoshop CC dia kasih tahu udah nih udah pas, ada tandanya merah. Semuanya merah berarti udah pas. Nah, kita lepas deh. Dia bakal sesuai atas sama bawah. Terus ini yang bawah kita mau sesuaiin sama garisnya. Nah, ini sini ada tulisannya intersect tuh tadi. Nah, ini kita mau satu doang. Ya udah kita tarik ini. Misalnya kita mau bikin perutnya agak bulat gitu ya. Agak buncit ya. Nah, ini kita bisa tarik di sini ya, kayak gitu kira-kira.
Jadi bisa dipilih mau disesuaikan dari shape yang udah ada, itu bisa disesuaikan. Oke, ini bisa disesuaikan ya. Kalian punya, ini bisa disesuaikan besarnya. Segala sesuatu, jadi kayak basicnya itu bisa kita ambil dari sini, tapi nanti kita bisa adjustment lagi, bentuknya itu masih bisa diubah-ubah, disesuaikan sama objek yang kita mau gitu. Jadi kalau mau enggak basicnya itu menyerupai kotak atau apa, pilih dulu aja, nanti bisa di adjustment lagi, baik itu tiap sudutnya, ukurannya dan sebagainya masih bisa diganti-ganti. Nah, selanjutnya kita udah berhasil bikin dari si bentuk badannya dari penguin ini. Sekarang kita mau pelajarin yang berikutnya. Nih kita lihat di samping, tadi shape tool-nya ada namanya ellipse tool. Ini pencet lamaan aja tadi kita bilang, jadi kita bisa lihat opsi-opsi yang lain. Ini ada ellipse tool. Ellipse tool kita cobain dulu deh, apaan sih nih? Wah, bentuknya bisa aneh-aneh gitu ya. Bisa tipis banget, tebal, dan sebagainya. Kita Ctrl Z dulu. Ya. Kalau kita mau bentuknya itu pas ya, artinya dia itu proporsional benar-benar bulat, bukan elips, karena namanya aja ellipse tool gitu ya, jadi bisa menjadi elips. Kalau mau round, itu kamu sambil harus pencet shift untuk mempertahankan proporsinya, kayak gitu. Dan ini di tengahnya ini ada porosnya ya, ini bisa digede-kecilin juga bisa. Nah, ketika kamu udah bikin benar-benar bulat, kalau kamu mau ganti-ganti ya, tetap kamu harus sambil pencet shift. Jadi untuk apapun itu objek, ketika kamu membesarkan atau mengecilkan, apapun itu harus sambil pencet shift biar proporsional gitu. Foto ya, terutama ketika kalian ngedit foto atau misalnya tulisan, itu haram banget hukumnya untuk desainer ya, untuk membesar mengecilkan tanpa pencet shift ya, kecuali kalian yang foto Illustrator terbaru ya, kadang-kadang nggak harus pencet shift, itu tergantung, tapi umumnya adalah untuk semua aplikasi Photoshop dan Illustrator, ketika kita membesarkan dan mengecilkan image, baik itu vektor maupun foto maupun tulisan gitu ya, itu juga harus pencet shift selalu ya, biar ukurannya tadi tetap proporsional, jadi nggak peyang-peyang, karena haram hukumnya untuk desainer itu mendistorsi jadi peyang-peyang gitu. Oke, kita mau coba ya bikin untuk ini kan tadi 7. Nah, ini ya kalau misalnya kita itu pakai move tool, misalnya nggak ada fill-nya nih ya. Kita mau geser kalau dari tengah kotongnya itu nggak bisa karena ini kotong ya, kotong atau kosong gitu jadi dalamnya. Jadi yang bisa dipilih kalau mau kalian move itu harus either pilih pinggirnya, kalian klik pinggirnya, atau kalian pilih tengahnya gitu untuk digeser. Tengahnya udah nggak bisa, bagian lainnya isinya tuh udah nggak ada. Jadi kalau mau ganti itu harus dari situ. Bisa ini kita bikin aja barulah ya. Kira-kira yang matanya ini kita pasin. Ukurannya seberapa? Kayaknya menurut saya kira-kira segini ya. Kita tebak-tebak lah ya. Kita pencet ini ya, arus tengahnya atau pinggirnya. Wow, cukup mendekati. Oke, baiklah. Ya, ini udah cukup mirip sih. Ya, ini udah cukup mirip. Ternyata gambar sketsanya itu nggak bener-bener bulat kayaknya ya. Ya, agak peyang-peyang dikit. Oke, udah. Nanti kita tinggal sesuaiin aja. Tadi pencet shift, ya, sambil kita kecilin, kita pas-pasin seberapa ini. Ternyata jangan terlalu khawatir karena ini contoh gambar tangan itu nggak bener-bener bulat ternyata ya. Kita kira-kira aja. Oke, kayak gitu. Jadi kita pasin. Sekarang kita udah dapet dari bagian ellipse-nya, kita udah dapat mata dari si penguinnya. Itu. Jadi kalau bingung Kak, kok nggak bisa diklik ya? Itu tadi saya udah jelasin lagi. Kalau nggak ada fill atau nggak ada isiannya, berarti tekannya itu kosong. Berarti harus kalian pegangnya adalah dari pinggir objeknya itu atau dari tengah tadi.
Nah, terus kalau misalnya nih, ini kan kebetulan saya udah cukup pas nih. Seandainya nggak pas, ini, aduh Kak, nih kayaknya saya mau agak ke kiri lagi deh. Ini ada ininya, padahal ini sebenarnya emang karena lingkarannya nggak full aja, nggak bener-bener bulat gitu ya. Nggak apa-apa, bisa Kak, saya mau geser nih, ini kelihatannya kurang gitu ya. Bisa juga kalian bisa udah agak pas ya, cukup pas, cuman kayak mau geser dikit ke satu sisi daripada kalian tarik-tarik bingung gitu ya, pindah-pindah bingung. Bisa juga kalian pakai kursor panah gitu. Ya ini Kak agak kiri agak kanan gitu, agak kiri-kiri dikit kanan dikit gitu. Nah, itu bisa kalian pakai si kursor panah gitu, atas bawah kiri kanan. Pokoknya kalian seleksi dulu objek yang mau kalian geser ya sampai udah keluar kotaknya ini, bounding box-nya ini ya, baru kalian geser-geser kiri kanan pakai kursor ya, pakai panah tadi, bisa kiri kanan depan belakang, ini bisa ini Kak pas nih, oke gitu. Jadi bisa, itu salah satu opsi juga untuk menggerakkan objek ya, buat menggerakkan objek. Oke, selanjutnya kita bakalan bikin buka mata smiley-nya ini. Ada beberapa cara untuk kalian bisa bikin ini. Banyak lah caranya, suka beda-beda gitu. Cuman cara yang saya mau ajarin ke kalian adalah di bawah. Oke, sebentar. Oke, seandainya kalian mau bikin smiley-nya, tadi kan di sini ternyata tuh nggak muncul ya di tampilan ini. Nah, itu adalah kita harus buka Windows dulu ya. Terus di sini ada toolbar. Ternyata saya settingannya tadi itu masih yang basic, jadi toolbar itu nggak semuanya nongol. Kita harus tadi Windows toolbar, ini namanya toolbar ya, semua yang di samping ini Windows toolbar. Terus kita pilih yang advance ya. Nah, di sini baru muncul nih. Nah, semuanya lebih lengkap. Nah, ini kita pilih yang mirip garis nih, line segment tool, yang garis kita tahan, nanti dia baru keluar arc tool gitu. Jadi dia keluar arc-nya ini. Nah, ini kita buat aja, ini bisa disesuaikan mau kayak gimana, ngelengkungnya kemana atau apa, kita coba gini lah ya. Nah, kita udah bikin kayak gini. Nah, kita bisa nggak masalah kalau misalnya nggak pas, nanti bisa kita rotate, bisa kita sesuaikan lagi bentuknya, shape-nya semua bisa dimodifikasi. Ya, terus kalau udah jangan lupa untuk kalian balik lagi ke yang move tool ya, yang V itu untuk kalian adjustment ya. Di sini kita adjustment. Nah, di sini kita mau zoom ya. Bisa saya udah bilang tadi kalau mau zoom itu bisa pakai command plus ya. Ini atau bisa juga saya bilang kalau pakai MacBook itu bisa pakai di scrollnya itu bisa pakai di buka tutup jari ya. Jari yang ngebuka atau ketutup, atau pakai control plus ya untuk di PC itu bisa ya, ada banyak cara. Nah, ini saya mau ngasih taunya ada ini nih. Ketika nih ya, kalau kalian mau gede kecilin, itu kan begini nih. Ya, panahnya dia kayak dua arah gitu. Kalau misalnya kalian mau nah, ya, kalau kalian jarak tertentu dari objek ya itu bakal keluar panahnya dua arah juga, cuma dia kayak lengkungan gitu. Nah, ini adalah yang tandanya untuk rotate gitu. Ya, kita lihat lagi kalau pas dekat nih dia keluarnya kayak begini. Kalau jauh kayak gini. Kalau jauh, nah lebih jauh lagi nggak pas gitu jaraknya, dia coba berubah jadi buff tool ini doang nih. Ya, gitu. Berubah jadi selection tool gitu. Berubah jadi selection tool gitu. Kalau jaraknya nggak pas, selection tool doang nih, selection. Tapi ketika kita deket banget, dia berubah jadi ini yang tadi untuk besar kecilin ya, transform ya. Ini kalau mau proporsional jangan lupa pencet shift ya supaya proporsinya nggak berubah. Nah, ini besarnya seberapa kita pencet nih, tadi kalau mau gede kecilin ya kira-kira segini misalnya. Kalau kita mau rotate itu tadi adalah jaraknya harus pas di pojokan ya, semua sudut ini bisa di pojokan. Terus kalian jaraknya harus pas ya, deket tapi nggak bener-bener pas di ujungnya sudutnya. Nah, itu kalian bisa geser-geser gitu. Yang manapun yang sudut, nah nih sudutnya kan keluar lagi tuh. Sudut lainnya keluar lagi.
itu juga bisa gitu. Jadi dari keempat sudut itu bisa untuk kalian rotate gitu. Ya udah, kita pilih objeknya, kita geser. Oh, ternyata belum pas nih, Kak. Nggak pas nih, masih di-rotate lagi. Nah, ini ya, diatur jaraknya, kita rotate ya. Bisa di-rotate lagi. Kak, kurang gede gitu. Oke, kita nggak pas. Ya, kita gedein lagi misalnya sedikit. Kita pencet. Tadi kita pencet sambil pencet shift, jangan lupa ya, kita mau gedein saya. Terus ini kita mau rotate lagi, kita putar lagi. Jangan lupa di ujung ya. Di ujungnya tadi itu. Terus kita kalau mau gerakin, kalian dia di garis, pasin gini. Kak, saya nggak mau, ini kurang lengkung gitu misalnya. Oh, baiklah, kita lengkungin, lebih lengkung lagi misalnya. Kayak gitu, bisa ditarik dari si ujungnya secara nggak proporsional, itu juga bisa. Ya, itu bisa dipas-pasin kayak gitu. Terus tadi jangan lupa bisa juga pakai panah ya, panah kiri kanan, itu juga bisa untuk geser. Gitu, jadi kita sesuaikan aja. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengatur ketebalan dari si stroke-nya ini. Tadi kan semuanya lain kita pakai semua pakai satu PT. Nah, di sini kalau kita klik pakai si selection tool ini yang di pojok yang V itu, ini kan file-nya kosong, stroke-nya 1. Nah, ini kita mau naikin ke 4 ya. Atau 5 juga bisa, terserah kalian, sesuai selera. Kita pakai 4 aja. Nah, ini bisa kalian pakai panah atas bawahnya ini untuk naik turunin, atau kalian bisa juga di sini ada bisa opsi ukurannya, bisa keluar semua. Kita pakai 4 aja di sini. Selanjutnya kita kan pengen ini kelihatan kayak mukanya senyum, cuman ini kan patah banget nih ya, ujungnya sudut gitu ya. Kita mau bikin mukanya kelihatan lebih smiley. Di sini sebenarnya kita bisa pencet ketika kita pencet ini kan cuma opsinya gini doang, cuma ada fill, stroke, opacity kan. Nah, sebenarnya kalian bisa lagi ada opsi lebih baik, itu pencet aja stroke-nya. Nah, di sini selain dari ketebalannya tadi yang bisa diganti, kita ada cap-nya. Nah, di sini, kita bakal pilih yang, ini kan tadi yang normal nih, yang biasa aja, cap biasa. Nah, kita pakainya yang round cap, ya, biar dia ujung itu bakal ngebundar, biar lebih lucu, lebih cute gitu ya. Ada juga nih projecting cap, ya, ini beda yang main ini, jadi kayak dia nambah sudut lagi, dia nambah kotak lagi di ujung gitu, kalau kalian pakai projecting cap. Kita lebih cocok sama si penguin yang unyu ini, kita pakainya round cap aja. Terus di sini ada varian-varian lainnya juga. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Sementara kita biarin aja dulu semuanya. Kita klik. Nah, ini dia hasilnya adalah kita zoom out ya, Command C ya, atau bisa ubah juga di sini. Berapa persennya juga bisa kita ubah. Bisa juga kita atas bawah di sini. Jangan lupa ada scroll bar ya. Kita nge-scroll, kita Command plus atau Control minus ya untuk lihat dari jauh. Hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, dia jadi mukanya lebih cute gitu, lebih smiley. Ujungnya dibikin round, dibikin ngebulet ujungnya. Oke, berikutnya kita bakalan membuat bagian dari paruhnya, sama dari siripnya, buntutnya. Ini kan bentuknya kita bisa lihat basically lebih kayak segitiga dengan ujung yang ngebulet gitu ya. Nah, kita akan membuatnya dengan cara, ini kita ada shape tool-nya ini. Ini kan kita tekan aja apapun dari shape tool ini yang duluan. Nah, kita bakal pilihnya polygon, karena basically rectangular atau segitiga itu adalah polygon. Jadi kita klik polygon ya. Kalau misalnya kita bikin biasa, dia akan keluarnya pasti si polygon yang ini tadi gitu kan. Dia pasti akan buatnya besar. Oke, kita pasti akan jadinya tuh polygon kalau kita klik biasa aja gitu, sesuai dengan default-nya jadi ya, itu pasti akan keluar polygon. Nah, kalau misalnya kita mau nentuin sudutnya, itu kita tinggal klik sekali doang ya. Jadi diklik di mana aja sekali aja. Ini kita bisa nentuin mau sisinya berapa. Nah, kita coba 8 ya. Ini cuma buat tahu. Oh, 8 jadi sudutnya 8 gitu. Kita bikin lagi, tadi tinggal di delete aja, langsung pencet delete gitu, langsung hilang. Kita kan mau bikin kan segitiga, berarti ada 3. Nah,
Itu. Jadi kalian bisa dari shape yang bersudut itu kalian bisa nentuin mau berapa sudut, itu ada di polygon tool gitu. Jadi bikin segitiga itu dari di polygon tool. Terus klik sekali. Tadi kita tentuin sudutnya berapa. Gitu. Ini bisa untuk kalian buat yang sudut-sudut bisa pakai si polygon. Nah, ini kan sebenarnya ketika kalian klik ini, tadi ini ada radiusnya nih, atau besarannya berapa, ini kita nggak usah terlalu pusing radiusnya, kalau udah tahu jelasnya boleh diketik, kalau enggak, biarin aja, karena nanti juga kita bakalan nge-resize dengan cara tadi, tinggal di clip bounding box-nya aja, ini tinggal digede kecilin, kayak biasa juga bisa. Gitu. Jadi nggak usah terlalu pusing masalah ukuran. Tapi kalau mau, bisa pas lagi bikin, langsung ditentuin ukurannya mau besarnya berapa, kalau butuh presisi. Oke, sekarang kita bakalan nge-resize ukurannya. Kita bakalan ini bisa tadi ya, yang ini untuk ngebesar kecilin ya. Itu tadi nih kalau misalnya nggak pakai shift bisa kita bikin tidak proporsional gitu ya, nggak harus exact banget, nggak harus pas. Terus ini yang untuk transform ya, agak jauh dikit dari sudutnya, ada jarak sedikit aja, jangan kebanyakan ya. Ini ya, ini ya, jangan kejauhan. Ini kalau kejauhan jadi enggak nih ya, jaraknya harus pas. Ini adalah si transformnya tadi ya. Ini kan bisa diubah-ubah kemana aja nih ya. Kalau misalnya mau pas presisi ya, kita bisa sambil pencet shift, dia bakalan berubahnya itu tiap 45 derajat ya. Dia bakal tiap 45 derajat pergeserannya gitu. Ya, ini di sini 45 derajat bisa disesuaikan. Dia tadi kan ada kelihatan tuh tadi berapa, dia kelihatan ada tuh 225, 180, 145, 90, 450 gitu. Jadi ada sambil pencet shift kita bisa nentuin supaya dia tuh kerotet itu sesuai presisi derajat kemiringannya. Nah, sekarang kita bakalan pasin, coba kita taruh di hidungnya ini gitu ya. Ini kita rotate. Kegedean gitu ya. Kita bisa pas-pasin. Ini kita jangan lupa nih kalau kosong pokoknya tuh pinggirnya tuh nggak bisa dipegang ya, harus either yang titik ini, titik porosnya, atau kalian pegang dari bordernya gitu ya. Ini bisa kita jadi kecilin, kurang pipih misalnya. Ini kalau misalnya geser-geser kayak gini ya si penguinnya, ini bisa kalian pencet layers ya. Terus di sini tuh di lock. Ya, ini layer apa si penguin, si template nih. Penguinnya lari tadi. Jadi kita lock aja. Terus kalau kayak gini, nah ini nggak bisa digeser nih jadinya. Nah, ini kalian salah layer nih. Kok kau segitiganya nggak bisa geser sih? Gitu. Ini jadi bisa. Oke, kok segitiganya nggak bisa geser sih? Misalnya kayak gitu. Nah ini langsung kegeser. Nah, sebenarnya sih segitiga itu ada di layer kedua. Gitu. Jadi kita kerjaan itu di layer kedua. Layer pertama udah di lock. Oke, kalau ada apa-apa, kita kerjain adalah layer yang lain. Gitu. Oke, kita bisa geser-geser, kecil-kecilin, panjang-panjangin, pas-pasin gitu ya. Nanti kita bakalan bikin bentuknya mirip sama si gambar yang ini. Nah, ini kan sebenarnya si segitiga di gambar aslinya kan dia bawahnya agak flat ya. Nah, ini kita coba supaya ini stroke-nya kegedean banget ya. Kita kecilin dulu stroke-nya kedua ya. Nah, ini kan kita bisa geser nih, rotate dikit biar agak. Nah, jadi biar bawahnya agak datar nih. Kita pasin. Ini tadi yang saya bilang kita bisa pakai panah. Nah, gitu. Terus ini kita rotate lagi, kita pasin. Ya. Udah agak-agak lebih mirip lah gitu. Nah, terus kan ini kita mau dia agak masuk ke dalam ya, makanya ini kita klik dulu si titiknya ini ya. Si titiknya ini kita klik, terus kita tarik ke dalam. Gitu, supaya dia tadi kan kita mau sudutnya dari sini agak masuk. Oh, ini semuanya yang kegeser.
sambil itu bisa kita taruh ke dalam. Kita bisa tadi sudutnya kita bikin bunderin. Ya, kalian bisa ngubah satu doang sudutnya atau semua sudutnya. Kita coba akan bikin semuanya ini jadi hitam, jadi nggak masalah. Ini ada lebihan, lebih cepat. Lebih cepat semuanya kalian ubah. Kalau nggak juga bisa diklik satuan. Sekarang kita bakal bikin duplikat ini. Edit, copy, edit, paste. Ya, nah ini bakal ada kopiannya. Ini kita mau bikin buat si siripnya ini. Kita tarik ke bawah. Terus kita geser-geser ya. Terlalu nungging. Kita gedein. Kita geser. Rotate. Oke. Nah. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita sekarang bakal bikin duplikatnya. Nah, komen C untuk copy ya, komen V untuk duplikat. Kita bakalan sekarang mau bikin buntutnya. Oke, ini tinggal kita rotate aja, kita putar. Ini kurang gede ternyata. Butuh lebih gede lagi, dia ada di bawah. Ini nggak pas nih. Ya, dipas-pasin. Nah, kira-kira seperti itu. Komen C untuk copy, komen V untuk paste. Gitu. Tuh untuk cepat ya buat duplikat. Ctrl C dan Ctrl V untuk kalian copy dan paste untuk kalian yang pakai PC ya. Itu bisa kalian pakai. Nah, tadi kan kalian udah lihat bahwa saya ini kayak dia udah ngepas-kepasin ya, sampai ini ada garis pink-pinknya di bawah, dia berusaha untuk ngepasin. Nah, ini kita coba lihat. Ini karena di view ya, pencet view di atas, ini ada namanya Smart Guides ya. Ini bisa bantu, bisa juga nyusahin kalau kalian nggak mau ngepasin banget sama garisnya, bisa pakai si Smart Guide-nya ini, bisa dimatiin atau dinyalain ya. Gitu. Saya akan pakai aja, ini agak pas ya, kita kecil dikit ya gitu. Jadi kayak dia ada garis bantunya gitu ya kan, tuh kayak di bawahnya itu Smart Guides ya, jadi bisa kalian nyalain, bisa kalian matiin. Dia akan berusaha untuk ngepasin antara desain kalian sama garis-garis lainnya gitu. Jadi di view tadi Smart Guides itu kalau mau mati nyalain Smart Guides-nya. Sekarang kita bakalan lanjutkan nih bikin bagian si badannya ini. Jadi kita tadi pakai mirip sama si body badan awalnya tadi, kita pakai rectangle tool. Terus ini ya, ini yang ngeping-ngeping ini si Smart Guides ya tadi yang saya bilang, dia berusaha supaya garisnya tuh bisa pas sama. Nah, ini dia kasih tahu nih. Ya, ini harusnya ntar akan keluar petunjuknya dia gitu. Kalau udah pas belum, terus ada tulisan intersect gitu kalau memang udah pas di tengahnya. Terus kita pakai yang ini selections, terus kita klik di sini. Ini seperti biasa nih semuanya ikutan ini. Kalau nggak mau kalian klik yang di titiknya doang. Nah ini nih sampai ada biru kayak gini, berarti ini satu sisi doang nih yang kegeser. Nah ini kita bisa pasin, kita tarik ya. Terus ini di perutnya juga. Nah, ya. Ini bukan deh, ini protein tadi sebelumnya kita buat, kita klik, kita sampai dia warna biru, terus titiknya kosong, berarti udah benar, kepilih cuma satu doang, kita tarik, masuk sampai pas, ya kurang lebih kayak gitu. Udah deh, kita dapat bagian perutnya dari si penguin ini.
Oke, sekarang kita mau kerjain kakinya ya. Di sini kita pakai kotak. Oh, mana tadi? Ya, ini kotak kita mau bikin. Ya di sini. Nah ini ya, gitu. Terus tadi sama kita balik lagi ke selection tool, kita klik ujungnya sampai di warna biru. Ya, udah lebih bold dibandingkan bagian yang lain. Terus kita, ukurannya tidak pas. Oke, bentar, kita kecilin dulu. Yep. Kita kecilin, nah ini udah jadi lebih pas nih. Di zoom, ya, Command plus, kita bisa lihat udah pas apa belum. Ya. Oke. Kalau udah pas, kita bisa kayak tadi, Command C, Command V, kita duplicate juga untuk si belakangnya. Di sini. Salah. Oke. Dua kakinya ini kita, bawahnya kurang pas. Oke. Bisa kalian pakai panah ya, turun dikit. Oke, bisa pakai panah atas bawah juga untuk geser-geser tadi. Nah, kalau nggak pas, tadi kan belum pas tuh. Kalian pencet yang tengahnya ya. Terus kalian geser-geser, kalian arahin sampai keluar tulisannya tuh intersect. Ini kan belum pas nih. Kita pegang tengahnya, kita geser-geser sampai nanti dia keluar tulisan intersect. Berarti itu dia udah pas. Nah, ini ada tulisan intersect. Berarti itu udah pas. Nah, garisnya pas kayak tadi. Sesuai nggak? Tadi ada yang agak beda-beda gitu. Itu tadi tinggal digeser. Kalau pakai smart, tadi smart guide pakai intersect. Oke, berikutnya kita mau bikin si rambut jabrik kayak ini ya. Jadi kita bikinnya pakai line tool, kayak line segment tool. Ya, kita bikin si garisnya ini set gitu. Ada di yang tadi dekat yang arch itu, dia tinggal diklik kelamaan aja nanti bakal keluar. Nah, ini kita bakalan mau bikin nentuin ketebalannya gitu ya. Bisa kita mau tebal banget atau enggak gitu. Terus misalnya kan dua-duanya kita mau sama nih ya. Kita bisa ngeditnya secara bersamaan, kita balik ke selection tool ya, atau si pencet V ini. Nah, itu sambil pencet shift ya. Jadi dua-duanya itu bisa kita edit secara bersamaan gitu. Jadi dia pasti sama gitu. Jadi sama kayak tadi sudut juga sama sih. Jadi kalian bisa ngeditnya bareng-bareng. Kalian tinggal pilih beberapa objek secara bersamaan dengan pencet shift pas ngeklik objeknya itu. Kalau udah, ini kan dari dua ini, kita jangan lupa kita pencet. Oh, ini udah ya. Kita stroke, kita pencet yang ini, yang kita mau yang rounded. Ini kan sebelumnya yang ini, kita pilih rounded ya, supaya lebih lucu aja kelihatannya, lebih garisnya lebih selesai, karena dia kelihatan bulat gitu. Nah, selanjutnya kita bakalan bikin dari si bintang ini ya. Si bintang ini tadi kan kita udah belajarin, itu namanya si polygon. Jadi di shape ini kita klik lamaan sampai ke polygon, terus kayak, nah ini settingan dari yang terakhir nih. Ya, dia bakalan secara otomatis gunain settingan terakhir yang tadi kamu set. Gitu. Jadi jangan lupa diklik sekali aja kita maunya, ini kan sudah terima ya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti kita bikin size-nya 5, radiusnya terserah aja, nanti juga bakalan kita resize juga. Ini stroke-nya tebel banget, kita kecilin aja. Oke, ini tinggal kita geser, kita sesuaikan ukurannya biar lebih mirip. Kita mau itu di pas-pas ini poligonnya nggak bener-bener ini. Nah, nggak apa-apa lah, kita adjust saja. Kita bisa tarik kalau memang mau bentuknya kayak gitu, bisa kok. Ya, kita ubah. Kita tarik-tarik juga bisa. Oke, ini udah kurang lebih udah mirip.
Nah, gitu. Gitu bikin poligonnya tadi. Oke, selanjutnya kan kita mau bikin dari si bintang ini. Nah, bintang itu sama ada di shape tool ini juga. Di body ada toolnya, emang benar-benar star gitu ya. Itu sekali kita klik. Nah, seperti biasa dia ada ketentuannya nih, bisa nentuin besarnya sama ujungnya itu runcing atau ngeround gitu. Ini bisa kalian coba-coba. Kita akan pakainya 5 ya, bintangnya 5, biasa aja kita okein aja. Nah, korek kan seperti itu. Gitu. Kalau misalnya mau, ya kan kita bikin bintang. Nah, seperti kita kan butuhnya lurus ya, terus kita mau proporsional. Nah, ini bisa kita sambil jangan lupa pencet shift. Jadi dia itu pasti posisinya dia tegak gitu, emang pas sudutnya itu nggak miring-miring, terus juga ukurannya juga pas, nggak meletot-meletot gitu. Jadi jangan lupa pencet shift, gitu dia akan bintangnya tegak madep ke atas, gitu. Tinggal kalian jangan lupa pencet shift terus setiap kali geser. Oke, sekarang kita mau geser sini. Wow, terlalu besar. Oke, kita kecilkan. Kita pencet shift lagi, kita kecilin. Yep. Kurang kecil saudara-saudara ya. Sini kurang kecil. Oke. Ini dia nggak ada tengahnya ternyata ya. Ini tulisannya udah intersect katanya. Berarti itu udah pas di tengah tuh kata si Adobe Illustrator. Kalau ada tulisan petunjuk intersect berarti udah pas di tengah. Misalnya nih kalian udah nyoba-nyoba terus kayak gak yakin ini beneran di tengah apa enggak kan kayaknya ini bawahnya nggak beneran ini deh, nggak pas tengah deh gitu ya. Saya ini kayak lebih panjang gitu. Nah, gitu kita bisa coba ya, kita pencet ini, kita tekan seleksi dari si bintangnya, kemudian kita seleksi dari pentagonnya ini ya. Di sebelah kanan sini, nih, sebelah kanan di properties ya, ini ada alignment. Nah, kita bisa pasin nih. Kita tekan yang secara horizontal align. Wah, ternyata belum pas. Oke, kita setel itu. Terus udah gitu sama si vertical align. Oh, vertikalnya udah align. Berarti tadi intersect-nya itu vertically doang, bukan horizontal. Berarti klik dua-duanya, nanti jadi pas benar-benar di tengah. Posisinya kita bisa, objek-objek itu bisa kita align atau kita susun supaya segaris. Gitu. Terus misalnya kalian ngerasa nih ukurannya, kak kurang kelihatan, mau lebih gede gitu ya. Bisa dua-duanya ini kalian klik ya. Tadi pencet shift ya. Yang pertama nggak usah pakai shift, yang kedua sambil pencet shift sambil klik objek berikutnya. Terus kalian kalau mau proporsional besar kecil jangan lupa tetap pencet shift lagi. Nah, kita bisa dua-duanya kita gede kecilin secara bersamaan. Kalau tidak suka, nggak kak, balik lagi komen Z gitu. Jadi kalian bisa gede kecilin beberapa objek secara bersamaan pakai tadi shift.